warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Dr. Haji Zainal Sukawi MA selaku Keam Mabigus Racana Jogonegoro Unsik. Yang terhormat Dr. Insinyur Haji Heri Hermanto MT selaku KA Harian Racana Jogonegoro Unsik. Yang kami hormati Kak Haji Ahmad Hamid MAG selaku Pembina Putra Racana Jogonegoro Unsik. Yang kami hormati Kak Hidayatul Munawaroh MPD selaku Pembina Putri Racana Jogonegoro Unsik. Yang kami hormati Kak Didik Setiono dan Kak Hafsah Armia selaku Ketua Dewan Racana Putra dan Putri Racana Jogonegoro Unsik. Yang kami hormati Kak Fahmi Rio Trianing Mangku Adat Putra dan Putri Racana Jogonegoro Unsik. Yang kami hormati Kak Nur Rahman Wahid selaku Ketua Panitia Orientasi Kependidikan Kepramukaan tahun 2021. Yang kami hormati Kakak Panitia OPK Racana Jogonegoro Unsik 2021 dan yang kami banggakan kakak-kakak anggota OPK Racana Jogonegoro Unsik 2021. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam rangka OPK pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke alam yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Baiklah, perkenalkan saya Rifli Aditya sebagai moderator sejarah pramukaan. Di sini saya akan bacakan kurikulum vitae dari Kak Tia. Data pribadi, nama Krestia Widiarti Nadi, biasa dipanggil Tia. Tempat dan kelahiran, tempat dan tanggal lahir itu Wonosobo, 15 Mei 1997. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, status pernikahan belum menikah, warga negara Indonesia. Alamat Kerasak RT 05 RW 04 Mojo Tengah Wonosobo. Nomor telepon atau HP bisa dicatat 1125. Email kristianadi@gmail.com. Pendidikan formal SMP Negeri 1 Mojo Tengah tahun 2009 sampai 2012. SMA Negeri 2 Wonosobo tahun 2012 sampai 2015. Universitas Sains Al-Quran tahun 2015 sampai 2019. Riwayat organisasi tahun 2015 sampai 2019 aktif di Racana Jogonegoro Unsik. Tahun 2018 sampai 2020 aktif di Kuaran Mojo Tengah. Riwayat pengalaman kerja tahun 2019 MTS Mulyo Al-Mubarok Tawangsari. Tahun 2020 sampai sekarang SD Negeri 2 Jaraksari. Baiklah, sebelum kita mulai atau melanjutkan acara berikutnya, alangkah baiknya kita membacakan Al-Fatihah terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Baiklah, sejarah pramuka dunia sering dikaitkan dengan Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Beliau mendapat julukan sebagai Bapak Pramuka karena telah mendirikan gerakan pramuka di dunia. Sejarah kepramukaan di dunia dimulai dari negara Inggris dan kemudian menyebar ke Indonesia. Dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Kak Tia. Pada Kak Tia, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Rifli. Bagaimana ini kabarnya Kak Rifli? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Berarti ini sudah saya ambil alih ya? Iya, Kak. Monggo. Oke, terima kasih sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Wiji, salam budaya, salam pramuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kama Bigus Racana Jogonegoro Unsik, yang saya hormati Pembina Putra dan Pembina Putri Racana Jogonegoro Unsik, dan tidak lupa yang saya hormati pula Ketua Dewan Racana Putra dan Ketua Dewan Racana Putri beserta jajarannya, serta teman-temanku tamu Racana 2021 peserta OPK 2021 yang sangat saya banggakan dan tentunya saya apresiasi semangatnya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih nikmat yang sangat biasa, nikmat sempat, nikmat sehat, sempat bisa ikut Zoom kayak gini, nikmat sehat karena masih bisa on cam, dan tentunya nikmat yang nggak bisa dipungkiri deh, walaupun kayaknya kok sepele tapi itu sebenarnya sangat penting dan sangat luar biasa. Dan tak lupa mari kita haturkan sholawat kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum saya mulai nih, saya mau izin share screen terlebih dahulu ya. Oh, share screen-nya ini dari saya atau dari kakak panitia nih? Dari panitia, Kak. Dari saya ya, Kak Rifli. Gimana? Dari panitia, dari Kak panitia. Oh, dari panitia akhirnya. Oke. Boleh dong di share screen materinya. Nih kakak-kakak, sebelum kita ke materi, ngomongin sejarah, pasti di pikiran kalian tuh, aduh ya ampun sejarah, ini pasti bakalan panjang banget nih. Atau mungkin, aduh sejarah, ini pasti mungkin sedikit membosankan, ataupun sejarah kita bakalan nginget-nginget masa lalu. Itu untuk hari ini kita buang jauh-jauh pemikiran itu ya kakak-kakak, karena sejarah itu sebenarnya sangat luar biasa, itu bisa banget jadi cerminan bagi masa sekarang ini untuk perbaikan ke masa-masa yang akan datang. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali nih kepada kakak panitia OPK 2021 yang telah memberikan kesempatan pada saya bertemu dengan kakak-kakak semua walaupun via Zoom ya. Semoga next time bisa ketemu secara langsung. Oke Kak, di next Kak. Ngomongin sejarah kepramukaan itu pasti gak lepas dari pelopornya, pelopor di dunia. Pelopor di dunia gerakan pandu itu bisa kalian lihat di depan situ ya, di depan layar handphone atau laptop kalian, itu ada Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Nah, Baden-Powell ini merupakan bapak pandu dunia. Beliau lahir di London pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Pangkat terakhirnya itu adalah Letnan Jenderal Tentara Inggris pada saat itu. Beliau ini menikah dengan Olive pada tahun 1912 dan wafat pada tanggal 8 Januari 1941. Nah, itu
biografi singkat dari Baden-Powell atau Bapak Pandu Dunia ini. Kita akan mulai throwback masa lalu, kita akan throwback sejarahnya. Kenapa sih kok ada gerakan kepanduan? Kenapa sih kok ada kepanduan di Indonesia? Ini akan dimulai setelah ini. Ayo Kak, next. Oke. Nah, bisa diperhatikan di situ ya kakak-kakak. Awal mula sejarah akan dimulai, kepanduan dimulai itu pada tahun 1907. Tepatnya pada tanggal 25 Juli. Beberapa pemuda Inggris yang menamai dirinya Boys Brigade bersama Baden-Powell melakukan perkemahan di Pulau Brownsea. Nah, Boys Brigade ini sebenarnya tuh penasaran sama buku ciptaan Baden-Powell yang bisa kalian lihat di situ ya. Itu buku Aids to Scouting, itu sebenarnya buku panduan militer Inggris nih, kakak-kakak semua. Jadi itu tuh salah satu terobosan Baden-Powell untuk memberikan panduan kepada tentara Inggris pada saat itu. Di situ bukunya itu menceritakan tentang pengalaman Baden-Powell ketika bertugas di India, di Afrika, dan di negara-negara lainnya. Nah, karena pada saat itu kondisi pemuda di Inggris itu pergaulannya kurang baik, jadi ada terobosan melakukan perkemahan juga ini di Pulau Brownsea sebagai salah satu upaya Baden-Powell untuk memberikan pembelajaran yang positif, untuk memberikan kegiatan positif bagi pemuda-pemuda saat itu, sehingga bisa membentuk karakter mereka menjadi lebih baik lagi. Next, kakak. Nah, akhirnya pada tahun 1908, setelah adanya perkemahan Brownsea tadi itu kakak, Baden-Powell itu merilis buku yang berjudul Scouting for Boys atau kepanduan untuk laki-laki. Dan dari situ bukunya itu sangat diterima di berbagai negara kakak-kakak. Jadi pemikiran Baden-Powell ini sangat diterima karena di dalamnya memang pengajarannya itu sangat strategis untuk mendidik, untuk mengolah karakter dari pemuda-pemuda di setiap negara. Sehingga tadi yang Boys Brigade itu berubah nama menjadi Boy Scout. Akhirnya itu terbentuk organisasi kepanduan. Tadinya itu kan belum terjadi organisasi kepanduan. Yang Boys Brigade itu tadi belum organisasi kepanduan, tapi setelah adanya perkemahan itu tadi dan Baden-Powell merilis buku Scouting for Boys, maka Boys Brigade tadi itu berganti nama menjadi Boy Scout, yaitu organisasi kepanduan yang hanya untuk laki-laki berusia penggalang. Nah, itu kan hanya untuk laki-laki nih kakak-kakak. Akhirnya pada tahun 1912 bersama adiknya Agnes Baden-Powell, beliau ini mendirikan Girl Guides, yaitu kepanduan untuk menampung para wanita-wanita yang ingin ikut organisasi kepanduan ini. Seperti itu. Next. Nah, pada tahun 1916 berdiri lagi sebuah kelompok yang untuk usia siaga. Tadi kan untuk laki-laki penggalang, untuk perempuan. Nah, ini tahun 1916 berdiri sebuah kelompok berusia siaga yang dinamai dengan KAP. Dan pada tahun selanjutnya 1918, karena tadi hanya menampung untuk penggalang ya kakak-kakak, akhirnya dibuat dan dibentuk Rover Scout atau pramuka untuk usia penegak. Ini tujuannya itu untuk menampung para pramuka yang usianya lebih dari 17 tahun. Next. Nah, dan pada akhirnya pada tahun 1922 diadakan Jabore pertama ya di Olympia Hall, London, Inggris.
Jambore ini diadakan karena antusiasme dari berbagai negara menerima prinsip atau metode pembelajaran dari Baden-Powell tadi ya, dari buku Scouting for Boys itu. Jadi diadakan suatu pertemuan pertama ya, yang dilakukan di Olympia Hall tadi itu, diikuti 34 negara. Kalau nggak salah saya pernah baca itu partisipasinya sekitar 800.000 orang. Nah, dan di situ pas diadakan Jambore pertama, Baden-Powell juga dianugerahi sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Dunia. Nah, jadi nggak ujuk-ujuk, nggak langsung dari awal itu Baden-Powell langsung dijuluki Bapak Pandu Dunia ya, tapi awal mulanya di Jambore pertama ini. Karena pemikirannya yang luar biasa, akhirnya dia diberi anugerah sebagai Chief Scout of the World. Oke Kak, next. Nah, setelah menulis buku Coding for Boys tadi yang pertama, pada tahun yang sama, masih di tahun 1922, Baden-Powell ini merilis buku lagi yang berjudul Referring to Success, yang isinya itu tentang menceritakan pemuda yang terus mengayuh sampan yang akhirnya menuju pantai bahagia. Semakin nih menjadi inspirasi dari negara-negara karena bukunya sangat bagus, tapi insya Allah ya bagus karena nyatanya sampai pengaruhnya ke Indonesia ya, ke berbagai negara, karena jujur saja saya tuh belum pernah baca buku ini, Referring to Success. Oke Kak, bisa dilanjut. Nah, ini dia. Setelah tadi kita bahas awal mula adanya gerakan kepanduan di dunia, akhirnya juga ada dampak untuk gerakan pramuka di Indonesia. Jadi kan tadi sudah dimulai pada tahun 1912 itu sudah ada gerakan kepanduan di dunia ya. Itu tuh juga kan membawa pengaruh ke berbagai negara seperti yang tadi saya sudah bilang, seperti ada negara Belanda, Inggris, Italia. Nah, Belanda ini yang dulu menjajah Indonesia membawa pemikiran tadi ke negara jajahannya, salah satunya juga Indonesia. Nah, di Indonesia, Belanda mendirikan NPO pada tahun 1912 atau Netherlands Padvinderij Organisasi, lalu berganti nama menjadi NIPV atau Netherlands Indonesia Padvinderij Vereniging. Gitu. Next, Kak. Nah, setelah Belanda mendirikan organisasi tadi, NIPV, itu tuh jadi terobosan sebagai para kader pemuda-pemuda di Indonesia untuk ikut mendirikan suatu organisasi kepanduan nih Kak. Karena memang ajarannya yang sangat bagus, dianggap ini tuh bisa membawa dampak baik ketika kita mendirikan organisasi kepanduan yang harapannya itu bisa membentuk kader-kader pergerakan nasional. Akhirnya para tokoh-tokoh kepanduan itu mendirikan berbagai macam organisasi kepanduan. Itu sangat banyak, Kak. Itu saya menuliskan di situ hanya beberapa ya. Itu diantaranya bisa kalian lihat di situ ya. GPO atau Javanese Padvinderij Organisasi. Kemudian ada GGP, Zongzava Padvinderij, Natipij, Nasional Islamisasi Padvinderij, SIAP, Serikat Islam Afdeling Padvinderij, dan HW. Ini nggak asing pasti di telinga kalian, HW. Hizbul Waton. Gitu. Javanese Padvinderij Organisasi itu artinya organisasi kepramukaan Jawa ya. Padvinderij itu kepramukaan atau kepanduan. Oke Kak, next. Sebelum saya lanjut, suara saya masih terdengar ya kakak-kakak?
Karena jaringan saya di sini juga masih kurang stabil. Terdengar ya? Terdengar. Masih terdengar? Oke, siap. Sambil cek sound. Tadi sampai mana ya? Sampai sekarang kita masih membahas tentang gerakan pramuka di Indonesia ya. Diawali dengan tadi berdirinya berbagai organisasi kepanduan yang sangat banyak, itu sebenarnya menimbulkan tidak selaras kakak, karena semakin banyak organisasi maka pemikirannya juga akan semakin banyak ya kak, dan itu hanya memecah belah prinsip dari kepanduan di Indonesia karena mereka belum punya satu pemikiran yang sama, belum punya satu tujuan yang sama. Akhirnya pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 ini menjadi tonggak awal disatukannya berbagai macam organisasi tadi, kepanduan, satu, dihimpun dalam satu federasi kepanduan, PAPI, Persatuan Antar Pandu-Pandu Indonesia, pada tanggal 23 Mei tahun 1928. Dan pada tahun 1930 berubah nama menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia, gabungan dari INPO, PK, dan PPS. Dan berganti lagi pada tahun 1938 menjadi BPPKI, bukan BPUPKI ya, tapi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Nah, itu pun belum mencakup jadi satu semuanya ya Kak, masih beberapa masih berdiri sendiri, jadi memang belum mencakup semuanya. Sudah ada terobosan untuk menjadikan satu organisasi kepanduan, tapi memang belum terakomodir secara sempurna. Dan akhirnya pada masa pendudukan Jepang ini, setelah dari Belanda, kalian tentunya masih ingat pelajaran IPS ya kakak-kakak, yang Belanda akhirnya kalah saat itu, akhirnya diambil kekuasaannya oleh Jepang, dan Indonesia di bawah kekuasaan Jepang. Pada saat itu, akhirnya organisasi kepanduan itu dilarang oleh Jepang nih kakak-kakak. Dan tadi ini maaf nih kelewatan, tadi itu organisasi Indonesia itu dilarang menggunakan kata-kata Pathfinderai ya oleh Belanda karena organisasi Indonesia itu di luar dari NIPFI yang tadi dibangun, organisasi yang ada di Belanda. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan Belanda. Belandanya yang nggak ngebolehin. Akhirnya Indonesia menggunakan kata-kata kepanduan sebagai untuk mengetahui identitas mereka. Bukan pakai Pathfinderai, tapi kepanduan. Oke, next kakak. Boleh di next, kakak? Oke. Nah, akhirnya pada tanggal 27 sampai 29 sampai 29 Desember tahun 1945 itu diadakan Kongres Kesatuan Bangsa Indonesia di Surakarta. Nah, pada saat ini sudah mulai terakomodir nih, karena memang kepanduan saat itu walaupun sudah jadi satu, tapi itu masih terpecah belah. Seperti yang tadi saya sudah katakan, mereka itu masih punya tujuan masing-masing, belum jadi satu. Akhirnya pada tanggal itu diadakan Kongres Kesatuan, yang hasilnya terciptalah PARI atau Pandu Rakyat Indonesia.
Pandu Rakyat Indonesia saat itu adalah satu-satunya organisasi kepanduan yang boleh melaksanakan kegiatannya berdasarkan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93 /BHGA pada tanggal 1 Februari 1947. Keputusannya ada di situ. Jadi hanya menjadi satu-satunya organisasi kepanduan yang dibagi menjadi 3 federasi. Federasi untuk laki-laki dan federasi untuk perempuan. 1 federasi untuk laki-laki dan 2 federasi untuk perempuan. IPindo, Popindo, dan PKPI. Seperti itu. Next. Nah, tadi kan udah dikatakan bahwasanya hanya ada satu-satunya organisasi kepanduan nih. Tapi kok di tahun 1961 terpecah jadi 100 organisasi. Itu kok bisa ya? Nah, jadi gini nih kakak-kakak. Tadi itu disebutkan bahwa menjadi PARI itu jadi satu-satunya organisasi kepanduan. Tapi dianulir akhirnya menjadikan berdirinya berbagai macam organisasi. Jadi dari situ malah dianulir, keputusannya itu malah dianulir yang menyebabkan berdirinya berbagai organisasi. Semakin tidak jelas deh pokoknya itu organisasi kepanduan pada saat itu. Karena dari yang ingin dijadikan satu malah udah diberi keputusan Menteri Pendidikan malah dianulir jadi banyak lagi, terpecah jadi organisasi kepanduan yang banyak. Itu dianulir karena belum samanya persepsi, seperti yang tadi saya katakan di depan, belum samanya persepsi, dan kepanduan itu tidak disosialisasikan ke masyarakat, gitu loh Kak. Hanya diberikan kepada beberapa pemuda yang belajar pendidikan barat, jadi tidak merata, tidak diberikan kepada masyarakat banyak. Nah, akhirnya malah dianulir sehingga menimbulkan berbagai banyak organisasi jadi terpecah belah. Melihat itu, Insinyur Soekarno akhirnya mengumpulkan para tokoh-tokoh kepanduan pada tanggal 9 Maret 1961 dan menghasilkan keputusan yang terbit pada tahun 5 April pada tanggal 5 April, tahun 1961 tentang SK Presiden nomor 112 tahun 1961 tentang panitia pembantu pelaksanaan pembentukan gerakan pramuka. Nah, dari sini baru ada namanya gerakan pramuka. Kalau tadi kan kita membahas tentang pandu. Nah, pada tahun ini, pada SK ini sudah dinamakan dengan pelaksanaan pembentukan gerakan pramuka. Mengingat tadi, karena terpecah belah, tidak menjadi satu, akhirnya para tokoh-tokoh dikumpulkan. Next, Kakak. Dan pada tanggal 20 Mei, bertepatan tahun 1961, Kebangkitan Nasional, terbit Keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Nah, di sini kakak-kakak, akhirnya gerakan pramuka di Indonesia punya dasar. Di sini membahas tentang ADART-nya juga, membahas tentang apa sih organisasi gerakan pramuka itu, dan masih banyak lagi. Pokoknya yang membahas tentang gerakan pramuka. Dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1961, Presiden Soekarno melantik dan menyerahkan panji-panji kepramukaan. Melantik Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional, yang saat itu diketuai oleh Insinyur Soekarno itu sendiri ya, dan wakilnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono itu merupakan Bapak Pramuka Indonesia ya, perlu kalian ketahui. Dan Kuarnas atau Kuartir Ranting Nasional. Nah, dan yang terakhir adalah Kuarnari, Kuartir Ranting Harian.
Seperti itu, kakak-kakak. Akhirnya, nah, sudah selesai. Gak banyak kok sebenarnya membahas tentang sejarah. Kita bisa meringkasnya jadi satu, supaya lebih paham tadi dari dunia sampai ke Indonesia. Sebenarnya nggak banyak. Kalian banyak-banyak membaca pasti juga bisa lebih mungkin lebih mengerti daripada saya. Jadi semoga ngobrol-ngobrol hari ini kita santai aja ya, sharing-sharing gitu-gitu aja. Jadi nggak usah kaku-kaku. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Oh, saya kembalikan ke moderator dulu. Silahkan kakak moderator. Baik, terima kasih Kak Tia. Selanjutnya sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada anggota-anggota Rencana Jogonegoro untuk bertanya. Peserta anggota Jogonegoro untuk bertanya sebanyak 2 orang. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya. Ada yang tanya nggak nih? Pesertanya berapa ya kakak? Ini baru 25 nih yang masuk. Wah, rata-rata dari pendidikan agama ya. Ada yang Fikes. Halo kakak-kakak dari Fikes. Terus ada yang mana nih? PAI. Halo kakak-kakak dari PAI. Ada kakak-kakak dari FSH. Halo kakak-kakak dari FSH. Mana lagi nih? Ada dari F apa ya? FKSP enggak ya? Enggak ada ya? Gimana kakak? Oke Kak Tia, ayo sekali lagi saya buka buat 2 penanya. Silakan kepada kakak-kakak peserta, silakan bertanya. Enggak ada? Apa ada nih? Ayo nanti yang bertanya nanti dapat reward dari kakak-kakaknya. Iya dong. Oh, ternyata pada off cam ya? Aku baru tahu nih. Boleh dong kalau on cam dong, sambil lihat mukanya yang ganteng-ganteng sama yang cantik-cantik. Ini kakak-kakak udah mulai kuliah belum ya? Semester 1 ya ini kak? Udah, Kak. Oh sudah, alhamdulillah. Adakah yang bertanya? Atau tadi saya materinya terlalu cepat? Gimana? Itu ada tuh di chat, tanya nggak tuh? Oh itu cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Amelia, gimana? Kak, saya mau tanya. Oh, mana sih? Sebentar. Sambil mana dong? Biar saya lihat tuh yang tanya mana. Ini yang namanya Mana? Yang mana yang tanya kakak? Raise hand mungkin ya, biar jadi di depan. Raise hand gitu, diklik yang raise hand. Oh ya, oke Kak Elsa. Gimana Kak Elsa? Oh kok jadi saya ya? Ulangi Kak. Gimana Kak Rifli itu? Kak Rifli dong, ya harus menerima dong. Tuh dong, diterima Ya. dulu dong itu Kak Rifli. Oke, silakan kepada Kak Elsa Sofia buat bertanya.
Saya belum paham yang Mapinas, Warnas sama Kak Elsa bisa on cam Warnas. dulu. Kak Elsa bisa on cam dulu. Aduh, Kak Elsa bisa on cam. Oke, langsung pertanyaannya gimana, Kak? nggak bisa di on cam ini, Kak. Oh iya. Nggak apa-apa, langsung tanya aja, nggak apa-apa. Saya belum paham yang Mapinas, Warnas sama Warnasi, Kak. Itu Warnari. bedanya Warnari ya. Ya. Oke, makasih, Kak. Oke, siap sama-sama. Oke, Satu lagi terima mungkin. kasih kepada Kak Elsa. Masih ada yang bertanya? Ada tidak? Saya, Kak. Yang mana ini? Yang ini. Oh iya, kelihatan. Oke, siap. Sudah, Kak? Sudah ngapain? Yo. Oke. Izin bertanya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Amin Saputro dari Sangga 1 Program Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Izin bertanya, kenapa kepanduan di Indonesia dinamakan dengan Gerakan Pramuka? Terima kasih, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Kak? Sudah. Oke, terima kasih kepada Kak Elsa Supia sama Kak Amin yang telah bertanya. Selanjutnya dipersilakan kepada Kak Tia untuk menjawab pertanyaan dari kakak-kakak pesertanya. Oke. Terima kasih Kak siapa? Kak Rifli. Saya akan mencoba menjawab dari Kak Elsa dan Kak siapa tadi ya? Lupa. Aduh. Kak Amin, Kak. Oh iya, Kak Amin. Kak Amin. PAI ya Kak Amin, sama-sama saya jurusannya. Oke. Saya akan mencoba menjawab ya. Jika nanti kurang memuaskan, kalian bisa tanya ke sumber-sumber yang lain. Karena kita sama-sama belajar di sini ya Kak. Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari. Mapinas jadi itu muncul setelah tadi ya adanya ADART Gerakan Pramuka. Mapinas itu Majelis Pimpinan Nasional. Jadi di situ tuh diketuai Insinyur Soekarno karena waktu itu masih di zaman Soekarno dan wakilnya itu adalah Sri Sultan. Itu mengkoordinir kegiatan yang ada di nasionalnya sebagai penanggung jawabnya gitu Kak. Kalau tadi apa Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional. Dan kalau Kuarnas itu Kuartir Ranting Nasional itu mengkoordinasi kegiatan di tingkat nasional. Saat itu waktu pasca adanya ADART Gerakan Pramuka itu diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan wakilnya itu Brigjen Dr. Haji Aji Saleh. Dan yang ketiga Kuarnari, Kuartir Ranting Nasional Harian, itu mengkoordinir kegiatan-kegiatan harian dari Gerakan Kepanduan, yaitu Gerakan Pramuka di Indonesia. Waktu itu diketuai oleh Brigjen Dr. Aji Saleh, seperti itu. Jadi bedanya itu mengkoordinir kegiatannya, Kak. Jadi kan kalau di Pramuka itu struktur organisasinya itu
berurutan dari nasional, daerah, terus ranting, kuartir ranting, dan terakhir itu kuartir ranting terakhir itu ya Kak, maaf, nasional, daerah, terus kecamatan, terus baru yang itu terakhir kuartir ranting nasional, daerah, kecamatan, seperti itu. Jadi biar terkoordinir dengan sempurna. Jadi kan nggak melulu harus yang atas itu langsung ke bawah, tapi kalau ada bisa dijadikan beberapa penanggung jawab itu kan akan lebih baik, seperti itu. Gimana Kak Elsa? Iya, Kak. Ya udah paham. Terima Ya, kasih, terima Kak. kasih. Oke, sama-sama. Terus yang kedua ini dari Kak Amin. Kenapa gerakan kepanduan di Indonesia dinamakan gerakan pramuka? Karena gini Kak, dulu pramuka itu kan kepanjangan dari Praja Muda Karana. Jadi biar lebih menghayati para pemuda-pemuda Indonesia dengan nama Pramuka atau Praja, disebutkan Pramuka, itu Pramuka, Praja Muda Karana, ke masyarakat, mendidik karakter dan menjadi manusia yang baik, seperti itu. Lebih ke penghayatan Indonesianya sebenarnya Kak, gerakan pramuka. Beda ya Kak, pramuka sama gerakan pramuka. Kalau gerakan pramuka itu kan organisasinya, sedangkan pramuka itu adalah orangnya. Praja Muda Karana. Penghayatan sebagai pemuda-pemuda Indonesia. Jadi makanya ada yang mengatakan pramuka itu tidak berbatas waktu. Itu benar sekali Kak, karena tetap setua apapun kalau dinamakan pramuka itu pasti jiwanya muda, tetap dianggap orang-orang yang muda karena mempunyai semangat yang tinggi. Seperti itu, dinamakan Praja Muda Karana. Gitu Kak Amin. Siap, terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Mungkin gitu, gimana Kak Rifli? Bagaimana dengan Kak Amin? Apakah pertanyaannya sudah memuaskan? Atau ada yang masih kurang paham? Belum ada lagi. Kalau misalkan kurang puas jawaban dari saya, bisa banget juga sharing-sharing sama teman-teman yang lain ya Kak, karena saya juga manusia biasa nih. Kalau ada salah-salahnya mohon maaf sekali. Masih sama-sama belajar. Gimana? Sudah? Ini yang di room chat ada nih dari Kak Amelia. Pertanyaan lagi boleh ya? Boleh. Dari mana asal-usul diadakan Racana Jogonegoro untuk para mahasiswa? Oh, itu. Itu nanti tanyanya ke materi yang terakhir aja ya, tentang keracanaan ya. Kak Amelia? Halo Kak Amelia. Oke, Kak. Nanti bakalan dikupas tuntas di sesi terakhir tentang materi keracanaan. Di situ dijelaskan juga kenapa ada Racana Jogonegoro di Unsik. Di situ dijelaskan semuanya. Kalau saya di sini membahas secara umum, kenapa sih ada gerakan pramuka. Di sini ada yang dulunya waktu SMA sudah ikut pramuka? Boleh dong on cam terus dada-dada. Ada nggak? Mana nih yang dulunya udah ikut pramuka? Nggak ada ya? Baru semua berarti di sini ya? Oh, pertanyaan bagus lagi nih Kak Rifli, boleh dibacakan nggak nih? Di room chat.
Eh, ini dari Kak Ekawati Ramadhani. Assalamualaikum Kak, apa yang terjadi pada kepanduan saat Jepang menjajah Indonesia? Terima kasih kepada Kak Eka, mungkin Kak Tia bisa menjelaskan. Nah, pada saat penjajahan tuh kepanduan mandek, bahasa Indonesianya apa tuh? Jadi nggak ada. Jadi kepanduan itu hilang. Bukan hilang secara hilang benar-benar hilang ya Kak, tapi memang jadi tidak berjalan kepanduannya karena para pemuda akhirnya masuk ke organisasi yang dibangun oleh Jepang seperti PETA, pernah dengar itu ya pasti, organisasi PETA, terus Keibodan, Seinindan, nah itu para pemuda itu akhirnya masuk ke situ, tidak melaksanakan kepanduan, jadi kepanduannya itu benar-benar mandek, seperti itu Kak. Kak siapa tadi ya? Amelia. Salah, Kak Ekawati. Terima kasih, Kak. Jadi Ya. tidak ada kepanduan yang berjalan pada saat masa penjajahan Jepang. Gimana Kak Eka? Apakah sudah paham atau masih ada yang diragukan? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Tia sebagai pemateri hari ini dan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah bertanya. Kesimpulan yang saya dapat pada hari ini adalah pada tahun 1907, tepatnya pada tanggal 25 Juli, beberapa pemuda Inggris yang menamai dirinya Boys Brigade bersama Baden-Powell melakukan pertemuan di Brownsea atau Brownsea Island. Dan tahun 1922, memori pertama di Olympia Hall, London, Inggris, dan diikuti oleh 34 negara. Dan Baden-Powell dianugerahi sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Dunia. Dan masa pasca kemerdekaan pada 20 Mei 1961, Kepres Kepresidenan RI nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Dan pada tanggal 14 Agustus 1961 melantik dan menyerahkan panji-panji kepramukaan, yaitu Mapinas, Warnas, dan Warnar. Sekian itu kesimpulan dari saya. Sebelum saya menutup pada hari ini, angka baiknya kita bersama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kalau ada salah dan calonnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Tia. Sama-sama Kak Didi. Terima kasih.